terima kasih sebelumnya. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai latar belakang penelitian yang kami lakukan di Dinas Lingkungan Hidup. Latar belakang mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan isu penting dalam administrasi negara karena berkaitan langsung dengan kualitas dan kesehatan masyarakat. Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat menghadapi masalah atau tantangan besar mengenai sampah. Volume sampah yang masuk ke TPA air dingin sekitar 750 ton per hari dan terus meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Padang telah menetapkan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 dan Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2019. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian yang kami lakukan merumuskan 5 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup? Yang kedua, seberapa efektif kebijakan yang telah ditetapkan? Yang ketiga, apa kendala utama pemilihan sampah? Yang keempat, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah? Dan yang kelima, bagaimana sistem pengawasannya? Berdasarkan 5 pertanyaan tersebut, dapat diambil tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan tersebut secara mendalam. Nah, selanjutnya ada kajian teori. Di sini kami telah mengkaji beberapa teori sebagai landasan dari penelitian kami. Nah, implementasi kebijakan adalah tahap yang paling penting dalam menentukan siklus kebijakan publik. Menurut Edwards III pada tahun 1980, ia mengatakan bahwa tanpa implementasi kebijakan yang efektif, keputusan publik tidak akan berhasil dilaksanakan. Nah, ia juga mengungkapkan bahwa ada 4 faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi. Yang pertama itu ada komunikasi, lalu yang kedua ada sumber daya, dan yang ketiga ada disposisi atau komitmen pelaksana, dan yang terakhir yaitu ada struktur birokrasi. Nah, keempat faktor inilah yang menjadi faktor utama dari kerangka analisis utama dari penelitian kami. Ya, mengenai Dinas Lingkungan Hidup. Menurut Sumarwoto pada tahun 2004, DLH menjalankan 3 peran utama. Nah, yang pertama itu sebagai regulator yang menetapkan aturan, lalu yang kedua sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu sebagai katalisator yang mendorong partisipasi masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu soal pengawasan. Nah, di sini Handayaningrat pada tahun 1994 mengatakan bahwa ada 3 jenis dari pengawasan ini. Yang pertama yaitu preventif sebelum kegiatan, lalu yang kedua konkuren saat kegiatan berlangsung, dan yang terakhir yaitu represif atau post audit setelah kegiatan selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang kami gunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mana metode ini digunakan dikarenakan fenomena untuk memahami fenomena mengenai pengelolaan sampah di Kota Padang secara mendalam, bukan hanya untuk sekedar mengukur angka. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, tepatnya pada hari Senin 25 Mei 2026. Untuk pengumpulan data, kami menggunakan 2 sumber, yaitu sumber yang pertama yaitu berdasarkan dari data primer yang diperoleh melalui wawancara bersama Bapak Fuad Syukri yang menjabat sebagai Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan DLH Kota Padang, serta juga melalui dokumentasi dengan berupa foto dan video. Yang untuk sumber yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi DLH, juga regulasi dan juga jurnal yang berkaitan dengan fenomena ini. Analisis data dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap reduksi data, yang mana di sini yaitu mengelompokkan fenomena berdasarkan tema. Yang kemudian yaitu penyajian data dalam bentuk narasi. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil temuan dan juga kajian teori. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dan temuan dari hasil penelitian kelompok kami. 1. Apa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Padang? Mengenai hasil wawancara kami, daerah Kota Padang menjalankan peran ganda sebagai regulator yang menyusun dan mengawasi kebijakan sekaligus sebagai operator yang langsung menjalankan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Ini menunjukkan bahwa DLH adalah aktor
utama yang paling menentukan dalam pengelolaan sampah di Kota Padang. Untuk pertanyaan kedua, seberapa efektif kebijakan pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Kota Padang? Mengenai efektivitas kebijakan, DLH memperkirakan efektivitas implementasi baru mencapai sekitar 60%. Penanganan sampah seperti pengumpulan dan pengangkutan memang sudah berjalan baik. Namun, aspek pengurangan sampah yaitu pemilihan dan pengolahan masih belum optimal. Akibatnya, sistem yang berjalan hingga 2025 masih didominasi pada kumpul, angkut, dan buang. Apa kendala utama yang menyebabkan pemilahan dan pengolahan sampah belum terlaksana di Kota Padang? Mengenai kendala utama, hambatan terbesar adalah belum tersedianya fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Kota Padang belum memiliki pabrik pengolahan sampah organik, fasilitas daur ulang skala besar, maupun instalasi pengolahan sampah menjadi energi. Akibatnya, meskipun masyarakat sudah memilah sampah, hasilnya tidak memiliki tujuan pengolahan yang jelas, sehingga motivasi masyarakat untuk memilah pun menjadi rendah. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah? Partisipasi masyarakat dari total timbulan sampah yaitu 670 ton per hari. Sekitar 25% berhasil dikurangi. Namun, yang menarik, pengurangan ini sebagian besar bukan dari program pemerintah, melainkan dari sektor informal seperti pemulung dan pengepul yang memanfaatkan sampah bernilai ekonomi. Artinya, partisipasi masyarakat secara langsung dalam pemilihan masih perlu ditingkatkan. Bagaimana sistem pengawasan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Padang? Mengenai sistem pengawasan dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional melalui penimbangan sampah di TPA, pendapatan sektor informal, dan pelaporan melalui LKPJ Wali Kota. Hanya sekitar 1,06% sampah yang belum dapat terdata, kemungkinan masuk ke sungai atau lingkungan sekitar.